kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hot Shot sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Jika hujan kerap dianggap berkah, namun hari Sabtu kemarin hujan seolah mengamuk menggetarkan ibu kota Jakarta. Ya, begitu derasnya hujan yang turun pada hari Sabtu kemarin sampai membuat jembatan penyeberangan orang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan mendadak ambruk mendulang nestapa. Bagaimana tidak, jembatan tersebut tidak hanya menimpa sederet kendaraan yang lewat di bawahnya, tapi juga membuat sejumlah orang menjadi korban luka bahkan meninggal. Sontak saja musibah runtuhnya jembatan penyeberangan di Pasar Minggu ini mencuri perhatian masyarakat hingga selebriti untuk turut bersimpati atas kondisi miris jembatan yang seharusnya menolong orang terhindar dari kecelakaan saat menyeberang, tapi pada hari Sabtu kemarin justru mendulang musibah seperti ini. Ini keadaannya lagi macet, terus hujannya lebat sekali sama angin tuh. Terus langsung bunyi ketek langsung ambruk aja gitu. Ada yang di atas yang lagi nyebrang. Ada pas pinggiran pintu mobil saya itu. Ada satu, terus ibu-ibu sama anaknya jatuh dari atas. Aduh, sedih banget ya dengernya dan kaget sekali. Kebetulan deket sama rumah juga sih itu. Dan memang kayaknya nggak tahu deh jembatan penyeberangan itu kayak udah tua atau gimana ya, kenapa bisa sampai begitu ya gitu. Mungkin bisa dicek lagi kali ke yang ya mungkin bangunnya ya. Ironisnya, musibah jembatan penyeberangan Pasar Minggu kemarin mendulang korban tak sedikit. Tidak hanya korban luka dan konon kerugian materi, korban meninggal yang semula hanya berjumlah 2, bertambah menjadi 3 korban jiwa hanya dalam hitungan menit. Kata orang anak-anak waktu datang tanpa identitas, tapi setelah beberapa saat di sini ternyata kemungkinan besar dia adalah saudara dari ada satu lagi anak-anak yang meninggal tadi. Ya. Nah yang terakhir baru ada 2 orang perempuan yang meninggal kan 2 orang perempuan umur sekitar 43 tahun, Nyonya L dengan anak-anak. Tadinya anak-anak tanpa identitas, mereka berdua sudah meninggal pada saat datang. Jadi dead on arrival, jadi datang udah kemungkinan besar mungkin cedera kepala ya, paling mungkin ya karena tertimpa. Untuk 1 orang yang anak-anak tadi sudah karena memang kondisinya cukup kritis, kita sudah refer ke Rumah Sakit Fatmawati. Sementara itu nasib miris bertabur harap-harap cemas mengguncang batin keluarga korban yang tengah mengalami kondisi kritis menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari naas Sabtu kemarin? Benarkah ada faktor kesalahan teknis atau faktor human error sehingga membuat jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu roboh dan mendulang korban meski hanya diguyur hujan deras pada hari Sabtu kemarin? Itu memang ada konstruksi reklame. Ya, konstruksi reklame itu sebenarnya ya ketentuannya dia konstruksi reklamenya harus berdiri sendiri, bertumpu kepada gelagar. Yang besar ini nih. Ya, bertumpu kepada gelagar dan dia tidak boleh ya nempel di railing karena tidak mempunyai kekuatan yang penuh, kuat gitu.
Nah fakta, yang kedua ya ketentuan bahwa si reklamenya itu dia harus berdiri di atas dari 30 cm dari bawah dan tingginya itu harus 1 meter gitu loh, sehingga ada ruang atau sirkulasi udara apabila ada angin kencang gitu. Saya tidak bisa memastikan bahwa penyebabnya apa, tapi fakta di lapangan dilihat kan memang besar sekali kan. Ya kalau seumpamanya besar kan angin besar, udah begitu dia tidak bertumpu kepada gelagar, ya jebol. Adik saya pas ambruk itu kebetulan ditolong sama beberapa orang, sempat ngirim ke WA grup. Supriyadi, salah satu keluarga korban, masih mencemaskan kondisi sang adik yang tengah kritis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Berbeda lagi dengan kesedihan kakek Darso. Tak pernah disangka oleh Darso jika usahanya untuk menghemat biaya perjalanan justru berujung meninggalnya sang cucu dan kondisi koma cucu keduanya. Sementara istri Darso mengalami luka-luka yang tak bisa dibilang ringan. Sungguh sebuah pemandangan yang menusuk batin dan insyaf bahwa manusia bisa berencana, tapi Tuhan jualah penentu nasib manusia yang kadangkala tak terduga. Pada saat ini kami menerima rujukan dari Rumah Sakit Siaga, seorang anak namanya belum diketahui, yaitu kita sebut X, kurang lebih umurnya 4 tahun, laki-laki. Kemudian kita dapatkan kondisinya sudah dalam keadaan tidak sadar. Matanya agak bengkak, keluar darah dari hidung. Parah. Belum sadar. Bagian mana aja Bapak yang? Ya terutama sih di bagian ini, mulut sama kepala. Berhubung mau ngirit ongkos, emang bawa motor satu, jadi cucu sama neneknya saya antar dulu ke terminal mau naik kereta Pasar Minggu gitu kan. Udah saya turunin di bawah jembatan itu, udah naik situ, ntar tungguin di stasiun gitu. Lah saya ngambil satu lagi anak saya ini, begitu saya pulang, lah kok macet gitu. Macet tapi saya nggak ada perasaan ke situ, saya ngebel, begitu ngebel yang terima pihak rumah sakit. Yang satu udah nggak ada, udah meninggal. Neneknya tertolong, cuman katanya dokter ininya patah, di sininya. Nah, tadi lah dia dikasih tahu rongsernya. Rencana mau kemana Pak? Ya? Rencana mau kemana? Mau pulang. Ya kita turut berduka ya, kita menyampaikan. Pasti sangat-sangat berduka lah. Ya rasa duka cita kita, bela sungkawa kita untuk semua korban. Insya Allah, Allahnya diterima, diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Semoga semua keluarganya diberikan ketabahan, kesabaran. Artis Ivan Fadila melepas status dudanya dengan menikahi Sarni, permaisuri hatinya. Sehari sebelum merenda kebahagiaan di pelaminan, Ivan masih sibuk syuting hijab I Love You. Seperti apa persiapan pernikahan Ivan sementara ia sibuk syuting? Sementara itu sempat seminggu menunda berbulan madu. Pasangan tengah berbahagia Gilang Dirga dan Adisti kemarin berangkat ke Eropa untuk berbulan madu. Benarkah sepulang dari Eropa, Gilang ingin segera mendapatkan momongan? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.